Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nur Rahim Rasudin, SHMH. Dalam hal ini mencoba menyampaikan materi perkuliahan pengantar etika profesi hukum. Fungsi etika itu sebenarnya, secara konsep teori, fungsi etika itu dapat dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama, fungsi etika dalam tingkah laku. Yang kedua, fungsi etika terhadap agama. Kita lihat yang pertama, fungsi etika yang berkaitan dengan tingkah laku ini itu bisa dikelompokkan atau dibagi dalam dua hal. Yang pertama, etika itu berfungsi sebagai pembimbing tingkah laku manusia. Mengapa demikian? Agar dapat mengelola kehidupan ini sehingga tidak sampai bersifat tragis. Yang kedua, bagaimana membantu manusia mencari orientasi secara kritis dalam hal berhadapan dengan masyarakat yang pluralistik, termasuk dalam bidang moralitas. Ini yang fungsi etika dalam tingkah laku. Kemudian kita lihat bagaimana fungsi etika terhadap agama. Dalam hal ini bisa dikelompokkan dalam 4 hal. Yang pertama itu etika itu dapat membantu dalam menggali rasionalitas dari moralitas agama. Seperti mengapa Tuhan memerintahkan ini bukan itu, seharusnya ini, tetapi kok itu yang diperintahkan. Yang kedua, etika itu membantu dalam menginterpretasi ajaran agama yang seakan-akan saling bertentangan. Yang ketiga, etika itu dapat membantu menerapkan ajaran moral agama terhadap masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia. Misalnya seperti bayi tabung atau euthanasia. Ini maksudnya tindakan mengakhiri hidup dengan segala kehidupan makhluk. Jadi ada beberapa tindakan-tindakan ini yang menurut hal ini itu sangat penting untuk kita telaah juga. Terakhir itu ada etika dapat membantu mengadakan dialog antar agama karena dapat mendasarkan diri pada argumentasi rasional belaka, bukan wahyu. Tentunya dalam hal ini bagi dunia pendidikan etika itu sangat penting Kalau kita mengutip dari pendapatnya Mukhtar Kusuma Atmaja yang dikutip oleh Darji Darmodiarjo, bahwa suatu pendidikan profesional tanpa mengenai tanggung jawab dan etika profesional tidaklah lengkap. Mengapa demikian? Kita misalnya ngambil contoh, bila keterampilan teknis di bidang hukum mengabaikan tanggung jawab dan nilai-nilai etik, maka akan menghasilkan tukang-tukang atau praktisi-praktisi hukum yang terampil belaka di bidang hukum dan profesinya.
Pemirsa sekalian, sekarang kita melihat bagaimana cara mengkaji etika. Cara mengkaji etika ini didasarkan pada evaluasi dari kemungkinan itu akan muncul multi tafsir ya. Pemikiran harus didasarkan pada nilai-nilai yang tergantung dalam norma ya, serta bagaimana aturan yang berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat atau suatu kelompok. Oleh karena itu, manusia ketika menggunakan norma atau aturan sebagai pedoman perilaku ya, maka kemungkinan ya untuk mengantisipasi multitafsir ya dapat dipahami dengan cara 3 hal ya, cara mengkaji etika tersebut. Yang pertama, etika itu dipelajari berdasarkan ketentuan dan peraturan, harus diikuti nilai yang terkandung ya, kemudian dapat diterapkan. Yang kedua, etika dapat dipelajari dengan gambaran, termasuk di dalamnya adalah persoalan luas tentang manusia, misalnya berkaitan dengan perbedaan kedudukan antara sistem peraturan dan nilai dalam kehidupan manusia, serta bagaimana menghubungkan aspek-aspek lainnya. Yang ketiga, etika dapat dipelajari dengan suatu pengandaian ya, misalnya ingin mengangkat anak terlantar ya, maka yang harus dilakukan ya, apa? Ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh para pihak secara hukum nasional, kemudian etika-etika yang melekat di dalamnya. Hal demikian itu dipengaruhi oleh lingkungan sosial masyarakat, tata cara yang diterapkan, hak dan kewajiban yang timbul akibat pengangkatan itu ya, dan sebagainya. Tentunya dalam hal ini ya, cara mengkaji etika ini merupakan gambaran pada umumnya didasarkan pada berbagai nilai dari pandangan subjektif seseorang. Sementara aspek lainnya itu dilihat atau dipelajari dari pandangan yang objektif.